Suki Hontu, Duka Mujantu. Selamat pagi, hari ini Senin 12 April 2021. Ceramah Dhamma Online Yasati akan disampaikan oleh Yang Mulia Sayadaw Uwasabacara. Good morning, day Monday, the 12th of April 2021. The online Dhamma talk of Yasati will be delivered by Venerable Sayadaw Uwasabacara. Good morning, Venerable Sayadaw. With full respect, we welcome Sayadaw to our online Dhamma talk. Our heartfelt respect to Sayadaw. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Sayadaw, we will first recite the request for Tisarana and Pancasila. Nah, kepada umat dimohon untuk bersikap anjali. Okasa ahang bante sangsara wata dukato mocanataya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me bante tutiyampi okasa ahang bante samsara wata dukato mocanataya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me bante tatiyampi okasa ahang bante samsara wata dukato mocanaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me bante. Ya mahawadami tang udita. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tutiyampi. Tutiyampi buddhang saranam gacchami. Tutiyampi dhammang saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamana paripurnang. Amo bante. Si panadibata. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sorameraya Maccappamaddatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idame silang. Idang me silang. Idame punyang. Idang me punyang. Maga pala nyanasa. Maga pala nyanasa. Tachiyo hodu. Pacayo hotu. Abamadina sambadita. Ama bante. Sadu. 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 Venerable Sayadaw, now we will start with the Dhammadesana by Venerable Sayadaw. Today is Monday, April 12, 2021. Today's Dhamma talk will be about 3 kinds of prajna. Hari ini, Senin, tanggal 12 April tahun 2021, Yang Mulia Sayadaw pada hari ini akan memberikan ceramah Dhamma tentang 3 jenis parinya. Prajna in Pali. So the meaning of prajna is full understanding or full understanding of the known. In other words, we can say prajna means full comprehension of the known. Full understanding or full comprehension of sorry, prajna. I'm talking about prajna. Prajna meaning full understanding or full comprehension. Full understanding or full comprehension. So these prajnas are 3 types. So 3 kinds of prajna. Yang Mulia Sayadaw menjelaskan arti kata parinya. Parinya ini artinya mengerti secara keseluruhan atau pemahaman secara sepenuhnya. Pemahaman secara sepenuhnya atau pemahaman mengetahui secara sepenuhnya. Ini adalah parinya. Parinya ini ada 3 jenis. Prajna
full understanding or full comprehension. So it's very important. Whatever we are developing our knowledge or our job, our business, our training, our course, whenever we are attending the course or a school or university or business center, we learn higher education, we learn business strategy. So here's prajna, full understanding or full comprehension. So this is very important to gain vipassana insight, jnana, insight stages, or basic vipassana insight stage, the medium, intermediate vipassana insight stages, insight levels, and the higher vipassana insight stage and vipassana insight levels. Finally, to obtain Sotabati Magga, Sotabati path, the path, and fruition. So to gain such as different levels, all of us, we need to understand, we need to comprehension, no understanding or no comprehension. Here's prajna. Prajna's means full understanding, full comprehension. Every level, every stage of insight, lower level or intermediate or higher, the highest, the path fruition, reaching path fruition. So meditator or yogi needs this kinds of prajna, full understanding or full comprehension. That's very important. Parinya maksudnya adalah mengerti sepenuhnya atau memahami sepenuhnya. Ini adalah hal yang sangat penting. Apakah itu di bidang ilmu pengetahuan, pekerjaan, kemudian sekolah, pelatihan, ataupun kursus. Ketika kita bersekolah ataupun kita belajar di universitas, belajar tentang perdagangan, kemudian kita memasuki pendidikan yang lebih tinggi, kita harus belajar, kita juga bisa belajar strategi perdagangan. Parinya ini mengerti sepenuhnya, paham sepenuhnya adalah sangat penting. Ini sangat penting bagi kita untuk mencapai pengetahuan pandangan terang, tingkatan-tingkatan pengetahuan pandangan terang. Apakah itu yang mendasar, menengah, ataupun pengetahuan pandangan terang yang tertinggi. Akhirnya kita bisa mencapai pengetahuan pandangan terang sebagai Sotapati Magga, jalan Sotapati, juga kita bisa mencapai buahnya atau phala. Untuk mencapai tingkatan-tingkatan itu, kita perlu sepenuhnya tahu, sepenuhnya paham. Parinya ini adalah tahu sepenuhnya, paham sepenuhnya. Sehingga kita bisa tahu, memahami pengetahuan pandangan terang dari tingkat yang mendasar, menengah, ataupun tingkat yang tinggi. Bagi para yogi, sangat perlu untuk memiliki parinya ini. Parinya ini sangatlah penting bagi kita semua. Three kinds of prajna. So the first kinds of prajna is jnata prajna, full understanding or full comprehension of the known. Again, full understanding
or full comprehensions of the known. That which means that distinguish between nama and rupa, mind and matter. You yogi must recognize and differentiate between mind and matter in the present sensation or present objects. What yogi are developing, what yogi note them, contemplate them, and the present sensation that develop, what yogi developing or contemplate them or note them, observing the objects. This is called nyata. Parinya ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah nyata parinya, yaitu mengetahui, memahami secara penuh terhadap apa yang harus diketahui. Yakni bisa membedakan antara batin dan materi. Para yogi harus bisa mengenali dan membedakan antara batin dan materi. Pada objek yang tepat sekarang ini, yang sedang yogi kembangkan, yogi amati. Yogi harus merenungkannya, mengamatinya, mengamati objek tersebut. Inilah yang disebut dengan nyata parinya. Full understanding or full comprehension of the known. The known means full understanding or full comprehension means the meaning of prajna. So another what he has said of the known. The known means nyata. In Pali, nyata. English translation is known. Known. So when a yogi meditate, contemplate, as the late Venerable Mahasi Sayadaw, Sayadaw's guidance method or vipassana meditation technique. So yogi has to follow the teacher's instruction, likewise sitting meditation, walking meditation, or daily practice meditation, or another way we can set sitting meditation, standing meditation, walking meditation, and lying down meditation. What yogis are noting or contemplating every moment when yogi awaken. So here, what yogi is applying this nyata prajna, full understanding or full comprehension of the known. So as less experience or new yogis, new meditators, so they have to try to know, such as nyata prajna, full understanding of full comprehension, what meditator contemplating or observing, noting the objects penetratingly, seriously, very closely, to know, to see the objects clearly, or rising movement and falling movement of the abdomen. So sometimes yogis observe such as feeling or sensations which arise
your own body. So yogi has to contemplate to gain this knowledge of full understanding or full comprehension of the known. Likewise, some itchiness, painful sensation, or pleasant sensation, unpleasant sensation, hearing, stiffness, such as objects, thinking, wandering, imagination, or planning, restlessness, drowsiness, laziness. There are many objects to note. So one yogi is contemplating or observing such as objects which arise every moment in your own body and mind. The yogi must realize this first prajna or jnata prajna, full understanding or full comprehension of the known. In this way, by contemplating or observing the objects, yogi will realize distinguish between mind and matter, nama and rupa. So yogi will recognize and differentiate between mind and matter. So what yogi is contemplating, observing object or sensation that develop that very moment. So this is called jnata prajna. Jnata means known, knowing or knowledge. Sayadaw menjelaskan lebih lanjut tentang mengetahui secara sepenuhnya, memahami secara sepenuhnya terhadap apa yang diketahui. Mengetahui sepenuhnya atau memahami sepenuhnya dalam bahasa Pali disebut parinya. Kemudian yang satu lagi, apa yang diketahui adalah nyata. Ketika para yogi bermeditasi, yogi harus merenungkan, mengamati sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw. Teknik meditasi vipassana yang beliau akan. Yogi haruslah mengikuti instruksi meditasi yang diberikan oleh para guru. Untuk meditasi duduk, meditasi jalan, ataupun meditasi pada kegiatan sehari-hari. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa yogi harus mengamati meditasi duduk, meditasi berdiri, meditasi berjalan, atau meditasi berbaring. Apapun yang yogi amati di setiap saat, yogi haruslah bisa menerapkan nyata parinya ini. Yogi harus bisa mendapatkan pengetahuan yang sepenuhnya, pemahaman yang sepenuhnya. Sebagai yogi yang baru mulai atau yogi pemula, ia haruslah berusaha untuk bisa memahami, mendapatkan pemahaman tentang nyata parinya ini. Apapun yang yogi renungkan, apapun yang yogi amati, objek apapun yang yogi amati, yogi harus mampu untuk menembusnya. Yogi harus melakukan pengamatan dengan serius, kemudian dekat, mengetahuinya, melihatnya, melihat objeknya dengan jernih. Misalnya, melihat kembang dan kempisnya perut. Kadang-kadang, ketika yogi sedang melakukan pengamatan, bisa muncul perasaan atau sensasi pada tubuhnya. Yogi juga harus melakukan
pengamatan agar dia bisa mendapatkan pengetahuan yang seharusnya diketahui. Misalnya ketika ada rasa gatal, rasa sakit, sensasi menyenangkan, sensasi tidak menyenangkan ketika mendengar, saat ada kekakuan, juga muncul objek-objek seperti pikiran yang mengembara, berimajinasi, berencana, kemudian rasa berat, rasa mengantuk, rasa malas, dan banyak objek lainnya, semuanya harus diamati. Yogi harus merenungkan, mengamati objek yang muncul dalam batin dan materinya, sehingga yogi bisa mendapatkan pemahaman terhadap pari yang pertama, yaitu nyata parinya. Dengan cara seperti itu, dengan merenungkan, mengamati pada objeknya, yogi bisa sampai pada pengetahuan membedakan batin dan materi. Yogi akan mengenali dan bisa membedakan antara batin dan materi. Yogi harus merenungkan, mengamati objeknya. Harus mengamati sensasi yang ada. Yogi harus mengembangkannya, mengamatinya terhadap objek yang ada pada saat itu. Nyata parinya adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap apa yang harus diketahui. Nyata parinya, full understanding or full comprehension of the known. That means what yogi experiencing of nama rupa parichira jnana. Nama rupa parichira jnana, that means distinguish between mind and matter, distinguish between nama and rupa. That is called nama rupa parichira jnana. When yogi experience such as nama rupa parichira insight or jnana, yogi or full yogi say no, yogi say full understanding or full comprehension of the known. Nyata parinya adalah pengetahuan sepenuhnya, memahami dengan sepenuhnya. Ketika yogi mendapatkan, bisa mencapai nama rupa parijedanyana, yang artinya pemahaman untuk bisa membedakan antara batin dan materi, antara nama dan rupa. Itulah nama rupa parijedanyana. Ketika yogi mampu mencapai nama rupa parijedanyana ini, yogi akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang sepenuhnya terhadap apa yang perlu diketahui. So yogi full understand or full comprehension of the known, what yogi are observing the objects at that very moment, or present sensation that yogi developing. So what you are observing the object and notifying the physical phenomena and mental phenomena, there are only two things arising or processing, arising or processing. So yogi realize there are only two things, mind and matter, body and mind and body, nama and rupa, which arise objects or present sensation or present objects. What yogi developing or contemplating, yogi realize, yogi full understand, full comprehension of these objects as nama rupa. Yogi can distinguish and differentiate between mind and matter. At that moment, yogi experiencing this
Jnana, Prajna, full understanding of the known, full comprehension of the known. If yogi experience such as vipassana insight knowledge, so yogi also likewise automatically yogi realize Pachya Prigha Jnana, the Jnana cause and effect, experiencing cause and effect. This is called Pachya Prigha Jnana, the Jnana understanding or experiencing cause and effect. So those Maya metta or Nama and Rupa, these phenomena are related as cause and effect. So yogi will know why, such as Pachya Brigha Jnana, the Jnana experiencing the cause and the effect of the objects. When the object arises, yogi has to note. When yogi full understanding or full comprehension of the object. So those processes are what yogi experiencing of the full understanding or full comprehension of the known. So this prajna, the past kinds of prajnas are related to vipassana, basic vipassana insight stages. Likewise, nama rupa prijeta, jnana and pachya prigha jnana. Yogi haruslah memiliki pengetahuan secara penuh, paham sepenuhnya terhadap objek apapun yang sedang diamatinya, terhadap sensasi apapun yang sedang diamatinya. Yogi harus mengembangkan dan mengamati fenomena-fenomena batin dan materi, nama dan rupa. Bahwa sesungguhnya hanya ada dua hal saja, yaitu suatu kemunculan dan prosesnya. Yogi mengetahui bahwa sesungguhnya hanya ada batin dan materi, nama dan rupa yang memunculkan objek sekarang ini yang sedang dikembangkan, sedang diamati. Yogi memahami pengetahuan ini secara sepenuhnya. Yogi bisa mengetahui objek ini sebagai nama dan rupa. Yogi mampu membedakan antara batin dan materi, antara nama dan rupa. Pada saat itu, yogi mengalami apa yang disebut nyata parinya, yaitu pengetahuan sepenuhnya, pemahaman sepenuhnya. Yogi mengalami pengetahuan pandangan terang vipassana. Yogi secara langsung akan mengalami pacaya parigaha jnana, yaitu sebab dan akibat. Pengetahuan tentang sebab dan akibat. Inilah pacaya parigaha jnana, yaitu jnana yang dialami ketika melihat batin dan materi ini hanyalah sebagai sebab dan akibat saja. Fenomena batin dan materi, fenomena nama dan rupa ini berhubungan dengan sebab dan akibat. Yogi menjadi memahami pacaya parigaha jnana, yaitu pengetahuan tentang sebab dan akibat. Ketika muncul objek, yogi harus mencatat, harus mengamatinya. Yogi harus mengamatinya sampai mendapatkan pengetahuan yang sepenuhnya. Paham terhadap pengetahuan ini secara sepenuhnya.
Proses itu yang yogi ketahui, pengetahuan yang yogi ketahui secara sempurna adalah parinya yang pertama. Ini berhubungan dengan pengetahuan pandangan terang wipasana yang mendasar, yaitu nama rupa parijadanyana dan pacaya parigahanyana. Let us talk about second kinds of prajna. This is tirana. Number 2, tirana prajna. Prajna meaning, so yogis know full understanding or full comprehension. So tirana, investigating. Tirana English meaning is investigating. So we can say tirana prajna, full understanding or full comprehension by investigating. That which means that the characteristic of experience of anicca nature, dukkha nature, and anatta nature regarding nama and rupa, mind and metta. Sekarang Yang Mulia Sayadaw akan membahas pariya yang kedua, yaitu tirana pariya. Pariya Anda semua sudah mengetahuinya, yaitu pengetahuan yang diketahui dan dipahami secara sepenuhnya. Kemudian tirana ini artinya adalah penyelidikan. Jadi tirana parinya ini yaitu mengetahui, memahami dengan melakukan penyelidikan atau investigasi. Memahami terhadap ciri-ciri anicca, dukkha, dan anatta yang berkenaan dengan batin dan materi. You must recognize, or yogi must recognize and realize the impermanence, suffering, and impersonal qualities or non-self, anicca, dukkha, and anatta of the present sensation of the objects arising at that very moment. So yogi must recognize or must realize the impermanent nature of the objects which arise while yogi observing the objects, the suffering nature of the objects while yogi observing at that very moment, and impersonal qualities or non-self nature of the objects while yogi is observing that very moment. So that is of the present sensation. So this is called tirana prajna. Tirana prajna, understanding, full understanding by investigating. Investigating means vipassana jnana. As vipassana jnana, we can say samasana jnana, the knowledge, investigating of three characteristics or characteristics of three factors: anicca's characteristic, dukkha's characteristic, and anatta's characteristic. So yogi are investigating that moment when yogi experiencing that insight jnana. Yogi investigate about characteristic of impermanent nature of nama and rupa, mind and body, and satisfactoriness nature of mind and body, or nama and rupa, non-self nature, non-controllable nature of the objects. Why yogi observing
What yogi observing means yogi observe the object means nama rupa, the mind or the body. The object may be mental phenomena, maybe the object physical phenomena, whichever arise, such as mental and physical phenomena, those objects. So yogi must understand, full comprehension as characteristic on the arising anicca, arising impermanent, how the object is impermanent, coming and going, appearing, disappearing, nature of the objects. Yogi must full understanding or full comprehension of the objects as the objects, while yogi observing the objects, phenomena, so suffering nature or misery nature of the objects at that moment, while yogi developing or noting. Likewise, yogi must investigate. That means full understanding or full comprehension of investigation of the objects which arise as the nature of objects, likewise a non-self nature, non-controllable nature of the objects, how they are appearing, disappearing, coming, going, arising, ending, nature. So this is a sort of characteristic of three factors, anicca, dukkha, anatta. This is called tirana pranya. Tirana pranya, understanding, full understanding or full comprehension of investigating or full comprehension by investigating. Tirana pranya. Para yogi haruslah mengenali, menyadari terhadap sensasi atau objek apapun yang saat itu muncul, bahwa mereka adalah tidak kekal, kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan tanpa diri atau hanya suatu proses saja. Yogi harus mengenali sifat dari ketidakkekalan objek yang sedang diamatinya. Kemudian juga harus mengalami, memahami bahwa objek saat itu penuh dengan ketidakpuasan. Juga yogi memahami bahwa objek yang pada saat itu sedang diamatinya sesungguhnya adalah sesuatu yang tanpa diri. Jadi, sensasi apapun yang terjadi saat ini yang diamati, yogi harus menerapkan tirana parinya, yaitu pemahaman sepenuhnya melalui penyelidikan. Ini adalah pengetahuan pandangan terang vipassana, yaitu samasana nyana. Mengetahui dan mengadakan penyelidikan terhadap 3 sifat alami, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri atau hanya suatu proses. Sifat dari anicca, dukkha, dan anatta. Yogi harus melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap objek yang diamatinya pada saat itu. Yogi harus melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap ciri-ciri dari ketidakkekalan dari batin dan materi atau nama dan rupa. Kemudian juga harus menginvestigasi, menyelidiki ciri-ciri dari ketidakpuasan dari fenomena batin dan materi. Juga yogi harus memahami tanpa diri
atau hanya proses saja dari objek yang sedang yogi amati. Yogi selalu melakukan pengamatan terhadap fenomena batin dan materi atau nama dan rupa. Objek yang diamatinya itu bisa merupakan objek mental ataupun objek fisik. Apapun objek yang muncul pada saat itu, apakah itu fenomena batin atau materi, fenomena nama atau rupa, yogi harus memahami, memiliki pengetahuan pemahaman sepenuhnya terhadap ciri-cirinya. Kemudian yogi harus mengetahui juga bagaimana mereka itu muncul. Bagaimana ketidakkekalan ini muncul. Bagaimana objek itu dikenali sebagai tidak kekal. Bahwa objek itu datang dan pergi. Muncul kemudian lenyap. Yogi harus memahami bahwa objek yang diamati itu juga bersifat penuh ketidakpuasan. Pada saat itu, objek yang yogi amati harus yogi amati dengan cermat. Yogi harus melakukan penyelidikan sehingga yogi bisa memiliki pengetahuan yang sepenuhnya melalui penyelidikan atau investigasi ini. Apakah objek yang muncul itu seperti tanpa diri? Kemudian bagaimana mereka muncul dan bagaimana mereka lenyap? Bagaimana mereka datang, bagaimana mereka pergi. Juga yogi harus mengerti sifat-sifat dari objek batin dan materi yang diamatinya. Itulah tiga ciri-ciri dari segala sesuatu, yaitu selalu berubah, penuh ketidakpuasan dan tanpa diri, atau anicca, dukkha, dan anatta. Ini adalah tirana parinya, yaitu mengetahui dengan sepenuhnya melalui investigasi. We are continue the third kinds of prajna, which means that Pahana, Pahana prajna, Pahana. Prajna, you know, full understanding. Pahana, overcoming. So, full understanding by overcoming. So this kinds of prajna is not easy to understand. If compare the other two, number one and number two, not much difficult to understand, to comprehend. When yogi practice vipassana meditation, yogi can be experienced the past kinds of prajna, jnata prajna, full understanding of the known, or so experiencing nama rupa precita and paccaya prika, distinguish between mind metta, the jnana distinguish between mind metta and the jnana, the inside jnana, experiencing the cause and effect of nama rupa. So this is not much difficult to gain experience. Likewise, second type of prajna, which mean that tirana prajna, full understanding by investigating. Just now we already explained. So samasana jnana, the inside jnana experience, the characteristics of three factors: anicca, dukkha, and anatta. Yogi can investigate. This also not much difficult to gain, to have experience for yogis. But here, the third kinds of prajna, Pahana prajna, we have to explain more about this
kind of pranya, this kind of pranya, bahana pranya, full understanding by overcoming. So we have to explain about this kinds of pranya, bahana pranya, full understanding by overcoming. That means you must realize that the present sensation or present objects which arise, present sensation is neither your body nor your mind, and trying to avoid clinging, tana, conceit, mana, and wrong view, deity. This is called bahana pranya. So we have to explain more about these kinds of pranya. Kemudian jenis yang ketiga dari parinya ini adalah pahana parinya. Kata-kata parinya Yogi sudah memahami, yaitu pengetahuan yang diketahui. Kemudian pahana ini artinya adalah mengatasi. Tahu sepenuhnya dengan cara bisa mengatasi. Parinya yang ketiga ini cukup sulit untuk dijelaskan jika dibandingkan dengan dua parinya yang lainnya. Parinya ini bisa diperbandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang Vipassana. Ketika seseorang bisa mengetahui parinya yang pertama, ia mengetahui apa yang ia memiliki pengetahuan terhadap apa yang harus diketahui, yaitu batin dan materi, nama dan rupa pariceda, nama rupa paricedanyana, kemudian pacaya parigahanyana, yaitu bisa membedakan antara batin dan materi dan bisa memahami sebab dan akibat dari batin dan materi. Dua yang ini tidaklah sulit. Parinya yang kedua yaitu tirana parinya, pengetahuan yang sepenuhnya melalui penyelidikan atau investigasi. Ini adalah samasana nyana. Juga mengetahui ciri-ciri dari 3 faktor. Ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri. Yang diperoleh yogi dengan investigasi atau penyelidikan. Ini adalah hal yang tidak sulit untuk dicapai. Tetapi untuk yang ketiga, pahana parinya ini harus dijelaskan lebih lanjut. Pengetahuan sepenuhnya dengan mengatasi pahana parinya. Ini Anda mengetahui bahwa sensasi ataupun objek yang pada saat sekarang ini muncul adalah bukan tubuh atau pikiran Anda. Anda bisa menghindari tanha, kemudian mana dan diti. Inilah pahana parinya. So, bahana pranya, full understanding by overcoming. If we say as inside stages, this bahana pranya, full understanding by overcoming means Uriyabhaya, Jnana, Bhanga, Bhaya, Adinawa, Chidu Kamyata, Pridisanga, Adinawa, so on. There are the higher Vipassana stages. So this Bahana Pranya, full understanding by overcoming and leading to Uriyabhaya inside state 2. Likewise, Sangarupaka or Anuloma Gudravu, Sodabadi Pet, Sodabadi Fruition. So this Bahana Pranya, full understanding by overcoming. So leading to the whole process
the whole remaining process of vipassana inside stages, even path and fruition, Saurabhati path or Saurabhati fruition. So this kinds of prajna must be understand, must be comprehend, full comprehension by overcoming. That's why you must realize the present sensation is neither your body, nor your mind, and trying to avoid clinging, tana, conceit, mana, and wrong view, deity. So this is called Pahana Prajna. So normally for ordinary, as ordinary one or ordinary people, so we are clinging, likewise attachment, tana, whichever arises objects. So we see and we immediately cling the objects. This is very beautiful. This is very ugly. This I like this one. I dislike. So I don't want to see. I want to see. I wish to continue like this. So those are sort of clinging, tana. Whatever we touch and we are condemned from six and those, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thoughts. So which arise objects as ordinary person. So we cling the objects, and we cling, we attach, we arise tana or clinging the objects. Not only clinging, but also our mental state, our mind arise, such as conceit. So if you can do something, I can sleep, I can talk, or I can walk, I can sit, I can listen to the topics, I can learn more, I can do. So I have a lot of properties, so beautiful, myself, or handsome. There are many things that to arise, such as conceit in our mind. So those are here full understanding by overcoming. So yogi must overcome, such as tana or clinging, mana, conceit, or and wrong view or deity. So in Pali, tana, mana, deity, clinging, conceit, wrong view. It's not easy to understand or comprehension or by overcoming, such as tana, mana, deity. But is very wonderful for meditator who practice them very respectfully, very diligently, seriously, penetratedly, observing or noting, contemplating the objects which arise, even tiny small objects, tiny objects, without missing any objects. Yogi can contemplate because yogi's concentration already developed. Yogi's effort already established. Yogi's mindfulness developed or consistent. So at that moment, yogi once have realized how yogi can overcome or fully understanding of overcoming of such as defilements, attachment, tana, clinging. Without clinging objects, yogi seeing only arising, passing away, whichever arises of yogi contemplate.
that moment. So yogi overcoming Tana or Mana or Deity, that very moment. So temporary yogis are overcoming or temporary yogi are cessation of the objects. So this is third kinds of pranya, full understanding by overcoming bahana, pranya yogi overcoming or eradicating. Bahana means abandoning, likewise abandoning, overcoming, eradicating. So when yogi experience higher Uriyabhaya insight knowledge or Bhangabhaya Adinawa, such as Vipassana insight stage, yogi just observing, just experiencing, obtaining Vipassana insight, likewise dissolution or dissolution. Past yogi also only realize whenever yogi experience early Uriyabhaya insight stage, yogi arising, whichever objects arise, yogi yogi see, yogi experience very clearly arising. So passing not. The passing objects are not clear, but arising objects are much clearer than passing away. So in this way, yogi develop progress. Yogi is Vipassana insight stages. So yogi will experience. Yogi will not see arising objects. Instead, yogi only recognize experience passing away. So you cannot note because you just see him passing away, ending, dissolution. And this way, yogi will promote, leading to another Vipassana insight stages. Adinawa, Mochi Dukamyata, likewise dissolving nature of the objects. So those are full understanding by overcoming Bahana Pranya. There are many levels of Bahana Pranya. So that's why this kinds of Pranya, Bahana Pranya is very deep, very difficult to experience, to understand. Yang ketiga adalah pahana parinya, yaitu pengetahuan sepenuhnya dengan mengatasi. Pengetahuan, tahapan-tahapan pengetahuan pandangan terang, seperti Udayabhaya Nyana, Bangga Nyana, Adinawa Nyana, dan sebagainya. Mereka adalah pengetahuan pandangan terang Vipassana yang tinggi. Pahana parinya ini membawa menuju pada Sangkarupekanyana, Anulomanyana, Gotrapunyana, kemudian jalan Sotapati. Pahana parinya ini, dengan pahana parinya ini, pengetahuan sepenuhnya dengan mengatasi, maka pengetahuan Vipassana yang lainnya, seperti misalnya Sotapati, jalan Sotapati, dan buah Sotapati bisa dipahami. Pengetahuan-pengetahuan ini dicapai melalui mengatasi. Misalnya, pada saat melakukan pengamatan terhadap sensasi, bisa membedakan bahwa ini bukanlah materi ataupun batin. Juga bisa menghindari adanya tanha, kemelekatan, mana, kesombongan, dan diti, pandangan yang salah.
Inilah pahana parinya. Sebagai orang biasa, kita masih sangat melekat pada objek-objek yang muncul. Misalnya, apakah objek itu rupawan, jelek, apakah itu objek yang kita sukai, tidak disukai. Kemudian ada keinginan untuk melihat, kemudian ingin melanjutkan untuk melihat. Ini adalah jenis-jenis dari kemelekatan. Karena adanya tanha, apapun yang kita sentuh dari 6 pintu indera ini bisa mulai dari melihat, mendengar, mencium, merasakan, sentuhan, dan bentuk-bentuk pikiran. Objek apapun, sebagai orang biasa, kita berkecenderungan melekat pada objek tersebut. Ketika objek tersebut muncul, tetapi kita tidak memiliki tanha atau kemelekatan terhadap objek itu, maka juga ketika muncul keadaan-keadaan mental seperti misalnya kesombongan atau mana, misalnya kesombongan bahwa saya bisa mengerjakannya, saya bisa membicarakannya, berjalan, duduk, ataupun bisa mendengarkan topik, bisa belajar lebih banyak, mempunyai harta yang lebih banyak, lebih cantik, dan sebagainya. Pada saat itu akan muncul banyak kesombongan di dalam batin atau pikiran kita. Kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan sepenuhnya, paham sepenuhnya dengan mengatasi, maka kemelekatan, kesombongan, dan pandangan salah yang di dalam bahasa Pali disebut dengan tanha, mana, dan diti bisa kita atasi. Memang parinya ini tidaklah mudah untuk dipahami. Tetapi dengan bisa mengatasi kemelekatan, kesombongan, dan pandangan salah, kita akan bisa memahami pahana parinya ini. Sangat indah untuk bisa memahami pahana parinya ini. Ini sangat indah dan hanya bisa ditembus oleh yogi yang praktik dengan cermat. Ia bisa menembus pada objeknya, bahkan terhadap objek yang sekecil apapun. Ia bisa mengamati semua objeknya tanpa ada yang terlewatkan. Karena konsentrasi yang dimiliki yogi tersebut telah berkembang. Usaha giginya telah berkembang. Demikian pula dengan perhatian murinya juga telah berkembang. Dan mereka semua dalam keadaan konstan atau stabil. Pada saat itu, yogi akan bisa memahami bagaimana cara mengatasi kekotoran-kekotoran batin seperti itu, yaitu kemelekatan atau tanha. Mereka akhirnya hanya melihat bahwa segala sesuatu itu hanyalah muncul, kemudian berakhir. Maka yogi akan bisa mengatasi kemelekatan, kemudian kesombongan dan pandangan salah, tanha, mana, dan diti. Sementara yogi bisa mengatasi hal tersebut, maka yogi mendapatkan parinya yang ketiga, yaitu pahana parinya, pengetahuan dengan tahu sepenuhnya bagaimana cara mengatasinya, bagaimana mencabutnya. Ini adalah pahana parinya. Ketika yogi bisa mencapai udaya bayanyana, bangganyana, adinawanyana, dan yang lainnya, yogi bisa mengalami pengetahuan vipassana bagaimana leburnya objek itu. Yogi bisa mengetahui pada saat objek itu muncul.
yogi bisa melihat Udaya Bayanyana. Di awal yogi melihat bahwa mereka hanya muncul, dan yogi mampu melihat objeknya dengan jelas, kemunculan objek itu dengan jelas, tetapi tidak untuk lenyapnya objek tersebut. Yogi bisa melihat kemunculan objek itu dengan lebih jelas. Yogi bisa mengembangkan pengetahuan pandangan terang vipassana sampai pada tahapan itu. Setelah itu, yogi tidak melihat objek itu muncul, tetapi yogi mengenali dengan jelas kelenyapan dari objek tersebut. Yogi melihat bahwa objek itu selalu hanya lebur. Dengan cara itu, yogi bisa mengalami kemajuan. Yogi bisa mendapatkan pengetahuan pandangan terang, adinawanyana, dan yang lainnya. Yogi bisa melihat bagaimana objek itu selalu lebur. Inilah pahana parinya. Pahana parinya ini memang sulit dipahami, dan pahana parinya ini terdiri dari banyak tingkatan, sangat mendalam dan sangat sulit. So we have to stop because of limited time. So we can continue the remaining talk or subjects. We can give another name, another title. So 3 kinds of prajna: Yata prajna, Tirana prajna, and Pahana prajna. Full understanding of full comprehension of the known, of the investigation by overcoming. So these prajnas are very important for practitioner or vipassana meditators. This is such as a guideline for vipassana insight stages. So from Namarupa Parichita until Kudravu, Phet Fruition, Sorabati, Maga Sorabati Phala, Phet Fruition. So this is a sort of guideline for yogis during their intensive retreat. So yogi will realize oneself, such as overcoming such as likewise tana or clinging, attachment, conceit, mana or conceit, deity around you, or in the hindrances or mental defilements. So because yogi is contemplating penetrately or seriously the object which arises, or what yogi see or hear, smell, taste, touch, thought. So yogi contemplating without missing any tiny, even tiny objects or small objects. Yogi respectfully contemplate that as the object arises. So that very moment, yogi is overcoming, yogi full understanding by overcoming of such as mental hindrances, mental defilement, or such as factors. So you must encourage yourself. It's not easy to overcome or to investigate, to know or the objects as it arises. When yogi is contemplating or practicing meditation seriously, that very moment, yogi are experiencing such as 3 kinds of prajna: Nyata prajna, Tirana prajna, Pahana prajna. So I like to encourage or emphasize yogis to continue your practice. So
without missing the objects or look penetratingly, seriously, closely to understand of the known or to understand full understanding or by investigating, full understanding by overcoming the objects. In this way, yogi will surely experience the higher vipassana stages, path, fruition, nibbana. May all of yogis attain path, fruition, nibbana as well. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw mengatakan bahwa kita terpaksa harus menghentikan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Sisa pembahasan yang lain bisa nanti disambung dengan judul atau topik yang berbeda. Hari ini kita membahas tentang 3 parinya, yaitu nyata parinya, tirana parinya, dan pahana parinya. Adalah pengetahuan yang sepenuhnya diketahui. Kemudian pemahaman sepenuhnya melalui investigasi atau penyelidikan, dan pengetahuan sepenuhnya yang diperoleh dengan mengatasi. Parinya ini sangatlah penting bagi para yogi meditasi vipassana. Ini bagaikan petunjuk bagi yogi meditasi vipassana. Mulai dari nama rupa Parijadanyana sampai dengan Gotra Bunyana, Sotapati, Magga, dan Sotapati Pala. Ini bisa dikatakan sebagai petunjuk bagi yogi yang menjalankan retret intensif. Dengan memahami ini, yogi bisa mengetahui dengan sendirinya seperti yang telah disebutkan di atas. Bagaimana ketika adanya tanha, mana, dan titi, kemelekatan, kesombongan, dan pandangan yang salah, atau bagaimana mengatasi rintangan-rintangan batin dan kekotoran-kekotoran batin. Karena yogi melakukan pengamatan terhadap objeknya terhadap objeknya yang muncul secara serius. Apakah itu melalui melihat, mendengar, mencium, mencicipi, sentuhan, ataupun pikiran. Yogi merenungkan, mengamatinya tanpa ada yang terlewati. Yogi melakukan perenungan dan pengamatan terhadap objek yang muncul secara hormat, secara serius. Dengan cara itu, yogi akan memahami bagaimana cara untuk mengatasi rintangan-rintangan dan kekotoran-kekotoran batin. Anda harus menyemangati diri Anda sendiri. Ini memang tidak mudah untuk mengetahui objeknya ketika mereka muncul. Tetapi bagi yogi yang praktek dengan serius, yogi akan bisa mendapatkan mengalami 3 parinya ini, yaitu nyata parinya, kemudian tirana parinya, dan pahana parinya. Yang Mulia Sayadaw memberikan semangat pada para yogi untuk tetap bersemangat melanjutkan praktek sehingga tidak kehilangan objek apapun. Kemudian lakukanlah pengamatan dengan cara yang serius sampai menembus lekat pada objeknya. Agar Anda bisa mendapatkan, Anda bisa tahu sepenuhnya terhadap pengetahuan, kemudian Anda tahu sepenuhnya melalui penyelidikan atau investigasi, dan Anda bisa tahu, paham sepenuhnya melalui cara mengatasi. Sehingga nanti
para yogi akan mengalami pengetahuan-pengetahuan pandangan terang yang lebih tinggi, pengetahuan sang jalan, pengetahuan buah, dan nibbana. Sayadaw berharap agar para yogi bisa mencapai sang jalan, kemudian buah, dan nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Sayadaw, thank you so very much for delivering this profound Dhamma to all of us, and thank you so very much for giving me the chance to be your interpreter, Sayadaw. Sadhu, sadhu, sadhu. Hope to meet Sayadaw again in our next program, Sayadaw. Okay, okay. Now we would like to share merit. Sayadaw, would you please lead us to share the merits that we have gained, Sayadaw? Idam me punyam. Idang me punyang. Aswakya wahang. Asawakaya wahang. Hodu. Hotu. Idam me punyam. Idang me punyang. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo hotu. Pachayo hotu. Imano. Imangno. Punya bagang. Punya bagang. Savasadanang. Sabha satanang. Dema. Dema. Sabe sata. Sabe sata. Sukhida. Sukita. Bhavantu. Bhavantu. Sadhu. 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 Yes, That's all. Sayadaw. That's all, Yes, right? Sayadaw. Thank you so Okay. very much, Sayadaw. Okay. You are welcome. Sadhu, sadhu, sadhu.